Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Rahmawati, NIM 20 akan menjelaskan mengenai evolusi populasi, subbab prinsip Hardy-Weinberg dan seleksi alam. Yang pertama, prinsip Hardy-Weinberg. Jadi, Hardy itu merupakan seorang matematikawan Inggris dan Weinberg itu merupakan seorang dokter dari Jerman. Pada tahun 1908 secara terpisah mereka itu menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan genetik. Pada prinsip Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa populasi itu tidak mengalami evolusi jika lingkungan tidak mengalami perubahan kesetimbangan. Frekuensi alel dan genotip akan mengalami kesetimbangan dengan syarat yang pertama tidak ada mutasi, yang kedua tidak ada seleksi alam, yakni setiap populasi itu dapat berkembang biak secara normal. Lalu yang ketiga perkawinan acak. Jadi perkawinan acak ini akan menjadikan keseimbangan gen. Nah, yang selanjutnya yang keempat, populasi sangat besar. Nah, ukuran populasi yang besar itu menjadikan keseimbangan gen. Sebaliknya, perkawinan pada populasi kecil itu akan merubah komposisi genetik. Lalu yang terakhir, tidak ada aliran gen. Penerapan prinsip Hardy-Weinberg ini menggunakan persamaan matematika. Persamaan tersebut diambil dari suatu gen yang hanya mempunyai 2 alel dalam satu populasi. Nah, ini dilambangkan dengan huruf P dan Q. Jadi, jika P itu adalah frekuensi suatu alel, maka Q adalah frekuensi alel lainnya. Ada beberapa rumus ya di situ. P plus Q sama dengan 1, lalu P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, ini dijabarkan P plus Q kuadrat itu dijabarkan P menjadi P plus Q dikali P plus Q sama dengan 1. Hasilnya itu PP plus PQ plus PQ plus PQ sama dengan 1. PQ plus PQ itu kan sama dengan 2 PQ. Nah, terbentuklah rumus yang di bawah itu. PP plus 2 PQ plus QQ sama dengan 1. Dengan PP itu merupakan alel yang homozigot dominan, 2 PQ itu alel yang heterozigot, dan QQ itu merupakan alel yang homozigot resesif. Contohnya, masyarakat daerah A yang berpenduduk 10.000 orang itu terdapat 4 orang penderita albino. Nah, yang ditanyakan berapa orang pembawa sifat albino pada masyarakat tersebut. Albino itu kan resesif ya. Nah, dilambangkan dengan A kecil. Jadi di sini yang dicari itu yang pertama Q kuadrat. Q kuadrat itu dicari dari 4 dibagi 10.000. Q kuadrat sama dengan 0,0004. Lalu Q saja itu sama dengan 0,02. Nah, yang selanjutnya itu dicari yang P. Jadi kan tadi sudah ketemu Q sama dengan 0,02. Nah, selanjutnya dicari P. P plus Q sama dengan 1. P plus 0,02 sama dengan 1. Terus didapatlah P sama dengan 0,98. Lalu yang ditanyakan kan pembawa atau karier. Nah, karier ini kan dilambangkan dengan A besar, A kecil, atau yang dicari berarti 2PQ. Nah, tadi sudah ketemu P dan Q, tinggal dimasukkan. 2PQ sama dengan 2 dikali 0,98 dikali 0,02 sama dengan 0,98.
0,392. Dibuat presentase, nah menjadi 3,92. Jadi dalam 10.000 orang di daerah A itu yang membawa albino sama dengan 10.000 dikali 0,392 atau sama dengan 392 orang. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai seleksi alam. Seleksi alam itu merupakan proses penyuntingan. Disunting berarti pengurangan, di mana variasi dihadapkan pada faktor-faktor lingkungan yang membuat reproduksi sejumlah individu lebih berhasil daripada individu lainnya. Jadi sejumlah individu itu lebih dapat bertahan hidup dan bereproduksi daripada individu lainnya. Darwin menyatakan bahwa seleksi alam melalui pengaruh kumulatifnya selama rentang waktu yang sangat panjang itu dapat menghasilkan suatu spesies baru yang berasal dari spesies nenek moyangnya. Jadi seleksi alam adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Nah, yang tertinggal hanyalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup itu akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Bisa saja ini karena faktor lingkungan, karena adanya bencana alam seperti itu ya. Nah, itu jadi makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi itu lama-kelamaan akan punah, sedangkan yang bisa beradaptasi itu akan bisa melanjutkan keturunannya dan bertahan hidup. Contohnya itu pada ngengat piston Betularia. Nah, sebelum terjadi revolusi industri, ngengat piston Betularia yang cerah itu lebih dominan. Karena apa? Karena pada saat sebelum revolusi industri itu kan udara itu masih segar, masih bersih, belum ada asap. Jadi populasi yang piston Betularia yang cerah ini lebih dominan. Lalu setelah terjadi revolusi industri, yang dominan itu lebih ke ngengat piston Betularia yang gelap, karena lebih bisa bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah terjadi revolusi industri itu kan kondisi udaranya berasap, gelap. Jadi yang piston Betularia yang cerah itu tidak dapat beradaptasi, lebih gampang ditemukan oleh pemangsanya daripada yang gelap seperti itu. Terima kasih.